Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah para ibu, kita teruskan lagi. Ya mudah-mudahan kita bisa terus nggih. Ini ada informasi katanya mulai tanggal 3 Juli ya, ngantos tanggal pinten kali doso napa tanggal 17 ini akan diberlakukan PPKM ya, lockdown Jawa dan Bali napa leres napa boten ya. Sehingga beberapa larangan termasuk sholat berjamaah dan sholat Jum'ah akan ada larangan lagi. Tapi kita berharap mudah-mudahan di masjid kita ya tetap istiqomah, mudah-mudahan. Tapi kalau seandainya terpaksa ada instruksi ya untuk di lock ya kita ya jangan protes ya. Kita memang dalam rangka kepedulian kepada kepentingan yang lebih besar, itu memang mau tidak mau kita harus mengikuti. Nah makanya ayat ini baru saya sampaikan sekarang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin. Nah itu aun ma nansakh. Ma tu nopo mawon. Nah, ma di sini syartiyah apa saja. Nansakh. Nansakh itu Gusti Allah ini. Nyalin, merubah, ya, menghapus, mengganti. Ya. Min ayatin dari satu ayat. Alhamdulillah. Ngapunten suwun nggih Bu. Nah. Jadi satu ayat. Nah, satu ayat ini memang ada yang menjelaskan bahwa ayat Al-Qur'an secara keseluruhan itu sebagai wahyu ya, yang menasakh wahyu-wahyu sebelumnya yang dianggap tidak relevan lagi dengan si kondom. Ya Bu nggih, napa si kondom Bu? Situasi, kondisi dan domisili. Ya. Ada yang menurut para ulama itu ada yang dinasah itu hukumnya, ayatnya. Jadi antara syariat mulai Nabi Adam ngantos Nabi Isa ya memang ada qabilan litaghyir, kan ada perubahan. Nah, Al-Qur'an ini merubah beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Gusti Allah, contohnya sholat ya. Sholat itu jangan dikira hanya kita yang diperintah sholat itu. Nabi-nabi sebelumnya juga diperintah sholat. Cuman sholatnya kados nopo ini multi tafsir ya. Ada sholatnya itu hanya sekedar duduk nyembah pada Gusti Allah dengan mengheningkan seluruh ada lagi yang sama berpendapat seperti kita, ada rukunya, ada sujudnya. Ada lain mengatakan jenisnya banyak ya, sampai berpuluh-puluh rakaat. Jadi ada yang berhubungan dengan syariat Nabi sebelumnya. Ayat ini diturunkan. Ya, seperti puasa kan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa kados puasa Nabi Daud, wajib satu hari puasa, satu hari tidak. Jadi ada yang mengatakan ma nansakh min ayatin
Nah, itu hubungannya dengan apa? Dengan perubahan dari penyempurnaan dari wahyu Gusti Allah dari ya kitab kita sebelumnya sampai dengan kita. Nah, Al-Qur'an itu sebagai penyempurna dari seluruh kitab suci yang pernah diturunkan oleh Gusti Allah. Cerose ngoten nggih. Jadi atau ada juga dalam Al-Qur'an sendiri memang dalam sekian rangkai ayat yang 6.000 berapa Bu? 6.200 berapa? 234 atau 6.236 kan itu ada juga yang beberapa ayat yang secara tekstual masih tercantum ya, tetapi hukumnya sudah dinasah oleh hadis yaitu menurut sebagian para ulama. Nah, contohnya seperti ayat wasiat kepada ahli waris. Dalam Al-Qur'an memang ahli waris itu ada kemungkinan dapat warisan dan dapat juga wasiat. Walaupun sekarang ternyata ayat itu diberlakukan kedua-duanya. Nah, kajian lebih mendalam terkait dengan apa yang disebut dengan nasakh mansuh ini ya itu dijadikan patokan oleh para ulama ahli fikih ya, di dalam usul fikihnya itu. Jadi ada bahasan khusus nasakh mansuh. Nah, kita memahaminya di situ. Oleh karena itu ya jadi ternyata jangan kaget kalau seandainya ada peraturan itu selalu ada perubahan. Hanya kita ini diuntungkan. Jadi Al-Qur'an ini sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Sempurnanya apa? Tidak ada lagi kitab suci yang diturunkan setelah Al-Qur'an. Sehingga apapun dalam Al-Qur'an ini sudah merupakan ready for use ya kan, itu sudah merupakan ketentuan yang paten. Nah, aunan suha kan itu atau memang Gusti Allah mengakhirkan ya anu akhiruha fala tuzil hukmaha sehingga setelah adanya perubahan itu tidak ada lagi hukum yang diganti. Nah ini nun nansaha atau nunsiha, ada narfa dibaca rofa atau dibaca nasab ya. Jadi kedua-duanya kalau panjenengan ada yang maos kok ini kok dibaca nansaha, kok ada yang membaca lagi nun siha, itu kedua-duanya angsal di waos kados ngoten niku. Nah ini kalau tidak ngaji itu bisa jadi gegeran itu, dan karena pernah terjadi juga di zaman sahabat. Nah itu gara-gara kerungu kok bedo awamu kok ngono munikno, kok aku ngene, aku sing apa saya mendengarnya seperti ini tapi kok awakmu kok seperti ini. Nah itu ini apa namanya, hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang prinsip Bu, karena masih dalam kategori qiraah yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Jadi dalam Al-Qur'an itu makanya panjenengan perlu niteni ya, ngaos gadah guru, kemudian gurunya juga punya jalur dari mana dia menjadi ustad ngaji itu ya, harus jelas itunya, jelas sanadnya, jelas wasilahnya itu harus jelas. Nah, pun ngantos guru jadi-jadian untuk Al-Qur'an, ngapunten Bu, untuk Al-Qur'an kok guru jadi-jadian, nah, gak boleh. Nah, tujuannya untuk apa Gusti Allah membuat kebijakan kados ngoten niku? Nakti bi khairin minha, dalam rangka untuk mendatangkan sesuatu yang lebih bagus ya, ai anfa'a lil ibadi bisuhulati, dalam rangka memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih untuk para hamba ini dalam kemudahannya. Di samping kemudahan al kasrotil ajri, utawa di samping kemudahan di dalam mempelajari dan membacanya dan mempraktekannya
ya juga dalam rangka menambah keistimewaan pahalanya. Makanya maos Quran itu mireng akan mawon sudah angsal pahala. Makanya kan wa idza quli al-Quran fastami'u lahu terus waang situ la'alakum turhamun. Kalau panjenengan pas mendengarkan, makanya atos-atos nggih. Nah sekarang jadi ini gimana kalau ada orang baca Quran banter di masjid yang sekiranya mengganggu sholat. Nah ini juga jadi perdebatan juga. Ada yang mengatakan ya kalau sekiranya orang yang sholat terganggu dengan orang maca Quran banter, ya maca Qurannya lirih-lirih. Sebab antara maca Quran dengan sholat, para ulama sepakat mengistimewakan sholatnya. Makanya kepentingan ngaji itu gitu, enggak engkel-engkelan, enggak engkel-engkelan. Kalau podo ngerti ini enak. Nah, podo ngerti ini saling memahami. Makanya kemarin ada yang tanya itu ya pentingnya kita watawasau bil haqqi dan watawasau bis sabr itu memang dalam rangka perbaikan. Qabilan lil khair itu harus mau menerima Bu sesuatu seperti ibadah kita yang saya contohkan kemarin wudu, sholat ini ya, contohnya sholatnya kita sudah alhamdulillah para ulama sudah berjasa membuat SOP persolatan. Jadi nanti kira bisa punten nggih saya Bu. Alhamdulillah. Jadi mulai takbiratul ihram ngantos salam pertama itu SOP persolatan yang diakui, mana yang wajib kita praktekkan, mana yang sunnah kita praktekkan. Itu kita alhamdulillah oleh para ulama. Makanya dalam usul fikih ya, kaitannya dengan manansah min ayatin aun sanati bi khairin minha au misliha, utawa dalam rangka mengganti sesuatu yang sama. Banyak Bu syariat-syariat syar'uman qoblana dalam istilah usul fikihnya itu. Syariat-syariat yang terjadi di zaman umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu direvisi. Dalam bahasa Al-Qur'annya dinasah manansah min anam. Kata Bu pri salat kita enak. Oh, jadi tidak ruwet-ruwet. Yang wajib itu kan takbiratul ihram pertama. Jadi ketika Allahu Akbar, mulut mengucapkan Allahu Akbar, di hati meniatkan sholat apa yang kita praktekkan. Jadi niat kita sholat itu bersamaan dengan mulut mengucapkan Allahu Akbar. Bukan diawali dengan usoli pada subuhi, usoli pada duhri, usoli pada asri. Nah itu dalam rangka meluruskan apa yang akan kita praktekkan. Maka sholat apa yang akan kita takyinun niyah, istilah bahasa kitab fikihnya itu. Nah itu setelah Allahu Akbar yang wajib lagi surat Al-Fatihah yang wajib. Setelah surat Al-Fatihah panjenengan mau sholat nopo mawon angsal. Memang ada beberapa penjelasan dari hadis. Oh kalau sholat ini habis sholat Fatihah rakaat pertama maos ini. Kalau sholat ini itu hukumnya sunnah membaca surat setelah surat Al-Fatihah di rakaat kedua rakaat pertama untuk sholat-sholat yang lebih dari 2 rakaat itu yaitu. Nah kalau rakaat ketiganya kayak qodas maghrib pun mau sholat mali. Rakaat keempatnya kalau sholat duhur, sholat asar, sholat isya pun ngantos maca surat mali. Cukup 2 rakaat di awal. Nah itu ngoten. Nah di elmoni saestu supados kita tidak menimbulkan curi-gesen. Jadi oh ini wajib. Kalau yang sunnah sakerso. Boten maos pun boten nopo. Subhana rabbiyal adim itu hukumnya sunnah hayat. Jadi kalau ada orang yang tidak moco itu ya sah sholatnya. Takbiratul ihram termasuk ngangkat tangan. Ngangkat tangan tuh hukumnya sunnah. Yuhsanu robul yadaini
fi arbaati mawadi'a, di dalam kitab fikihnya itu yusanu den sunataken nopo sing den sunataken yaitu ngangkat dua tangan kapan fi arbaati mawadi'a, di dalam 4 tempat. Ngangkat tangan cukup 4 dalam 4 hal saja. Pertama, indat takbiratul ihram. Itu. Angkat tangan. Nah, meletakkan tangan di ini juga sunnah. Ini penting itu supaya kalau panjenengan ada orang sholat nggak ngangkat tangan Allahu Akbar seperti upacara, ya jangan disalahkan, sah itu Bu. Ya, kalau orang sholat kayak upacara saja kayak Indonesia Raya Merdeka, itu sah saja. Jadi supaya jenengan nggak kaget kalau lo ngangkat tangannya sampai sini, ada yang sampai sini, ada yang sampai sini, Allahu Akbar. Pun ngilokno, sebab hukumnya sunnah. Mana suka, kan nah, itu adalah suka mana atau mana suka. Nah, ini penting sebab kadang-kadang di masyarakat ini kalau lihat orang beda seolah-olah kepingin menghakimi kok salah sholatnya koyo ngono yo. Nah, padahal kita yang nggak tahu. Ada yang begini kan, mungkin ada yang begini, ada lagi yang begini mungkin. Jadi jangan salahkan kalau hamil kan. Jadi panjenengan pun ngilokno, gampang ngilokno tiang. Sebab itu hukumnya ngadeg dari i'tidal. Nah itu setelah ruku kan berdiri. Nah terus yang keempat itu ngangkat tangan setelah tasyahud awal untuk naik lagi Allahu Akbar. Termasuk ngangkat tangan dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya kan? Nah, ini supaya tahu juga. Mungkin ada orang loh, Idul Fitri itu rakaat pertama berapa Bu mau takbirnya? 7 selain takbiratul ihram. Jadi kalau ini kemudian rakaat pertama itu 7. Rakaat yang kedua gangsal utawa 5. Nggih. 5 nggih. Supaya tahu Bapak-bapak, kok gak ngangkat tangan hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah saja Pak, sebab hukumnya sunnah. Nah kalau gak ngoten nih kadang-kadang begitu juga kalau kita ini sholat yang aneh lagi. Sholat apa Bu? Sholat istisqa. Nih, ada lagi yang aneh lagi, sholat Nawa Malik. Sholat mayit. Sholat mayit pun ngantos ruku lan sujud. Mentang-mentang yang disolati ayahnya atau ibunya, kan ayah saya tak ruku. Enggak. Iya, kan ada ya. Jadi sholat apa? Jadi cukup 4 takbiratul ihram. Nah itu. Takbir pertama, setelah takbir pertama mau napa Bu? Mau surat Al-Fatihah. Setelah rakaat kedua ngaos sholawat. Setelah takbir yang ketiga maos doa untuk mayit laki-laki atau mayit perempuan. Allahumma gfirlahu warhamhu jaler, Allahumma gfirlaha. Itu pun Pak macam-macam, ono sing dawa sampai di ono sing pendeknya. Rasul menstandarkan cukup Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus takbir lagi. Setelah takbir yang keempat salam kan itu. Kemudian ada lagi sholat apa? Sholat gerhono. Gerhono itu berapa kali rukunya Bu? Gerhono itu apa Bu? Ya. Kalau matahari namanya kusuf pisamsi. Kalau bulan namanya khusuf. Nah itu khusufil komari. Nah sholatnya kan itu. Jadi SOP-nya ada sendiri. Nah itu semua dibantu oleh para ulama sehingga kita ini enak. Oh ini sunnah, ini wajib. Walaupun sholat sunnah, SOP-nya dengan sholat wajib sama. SOP-nya itu artinya syarat dan rukunnya itu sami. Walaupun sebeda hukum sholate. Nah itu. Ini kan sholat sunnah sapenake dhewe boten angsal.
tetap harus ada rukunya, ada sujudnya bagi orang yang kuasa. Makanya bagi orang yang tidak kuasa, duduk di kursi, duduk silo, duduk tawaru atau terlentang sampai terakhir dengan isyarat dan itu. Ini pentingnya. Nah, jadi ada yang dirubah memang. Jadi sholatnya orang dulu kaya opo dowo-dowo. Dan banyak-banyak kita ini sudah diberi keringanan. Makanya Nabi sendiri ketika menjelaskan tentang sholat tidak neko-neko ngene ae saiki awakmu delok aku sholat kaya apa praktekno aja akeh takon. Nah, yang bikin masalah. Oh, ini apa bid'ah, ini sunnah. Yang membedakan bid'ah dan sunnah ketika sholat itu tipis sekali. Ibu-ibu membayangkan enggak kalau zaman Rasul ibu-ibu pakai rukuh kados jenengan? Iya kan? Boleh nggak kalau rukunya umpamanya kain lepis? Boleh mawon. Saniki kan sampun angsal ruku-ruku batik, nggih. Ruku batik saya kemarin dari teman 2 minggu yang lalu dari teman dari Lamongan diberi ruku untuk istri itu dari kain batik. Jadi sien kan koyoke putih semua nggih. Bahkan sekarang tuh ibu-ibu praktis kalau jilbabnya yang dowo gak perlu pakai ruku, nggih. Nah, itu jangan disalahkan, Bu, sebab fungsinya ruku itu untuk nutup aurat, untuk satrul aurat. Mana bagian yang wajib ditutup ketika sholat? Jabi'u badaniha siwal wajhi wa butunul kafaini. Itu jadi ibu-ibu ketika sholat wajah dan 2 telapak tangan tidak perlu ditutupi. Nah, ini. Sekarang bagaimana masker? Ya sekarang mah bagus sekarang. Nah, kalau sedang ngeten foto-foto dibuka nggih. Walaupun saya juga rangkep, Bu, dobelnya. Jangan dikira saya tidak anti, saya rangkep, Bu, dok rangkepnya. Ya kita waspodo. Ikhtiar itu penting, nggih. Ikhtiar itu penting. Karena ikhtiar juga bagian dari tugas agama. Jadi itu, Bu, jadi semakin mudah. Jadi yang berat kayak najis, Bu. Sien itu najis itu digunting. Kalau pakaian kita kena najis zaman Nabi Musa itu digunting, ditembeli. Nah, sekarang ini kita tidak boleh tidak boleh ini habis dari pasar copot baju, nggih. Nah, kita ini makanya tumbas klambi ini pun larang-larang, Bu, nggih saniki. Kula niki 1 hari mungkin 2-3 kali itu ganti baju, lepas ganti cepot. Ya, supaya dalam rangka ya kita ini dalam rangka ikhtiyat itu hati-hati. Alam ta'lam anallaha. Nah ini sebetulnya ayat ini juga masih tetap berhubungan dengan bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani ngilokno Rasul kita. Kemarin kan mereka mengatakan la taqulu ra'ina. Gusti Allah sampai melarang, orang-orang yang beriman pengikut Kanjeng Nabi Muhammad, awakmu ojo sampai ngatakno kata-kata ra'ina. Kan itu nggih ayat sebelumnya itu. Kata ra'ina ini sebagai ungkapan dari orang Yahudi untuk mengatakan bahwa Nabi itu bodoh sekali ya. Nah, itu gak boleh. Walaupun dari kata bahasa Arab ro'ina itu artinya perhatikan, tetapi orang Yahudi menganggap kata ro'ina menurut ungkapan mereka sebagai ungkapan yang membuli, ya, melecehkan. Kados ngoten niku kan kalau kan. Tetapi boleh ketika kamu menjumpai Nabi untuk monggo Rasul panjenengan pirsani. Nah, kan wang kula undurna wasma'u dispundi Nabi. Makanya kan hadis ada istilah takrir di dalam ulumul hadis itu. Takrirun Nabi itu sebetulnya bukan ungkapan, bukan perintah dari Rasul, bukan contoh dari Rasul, tetapi usulan dari para sahabat atau apa yang dipraktekkan oleh para sahabat. Rasul tidak melarang dan tidak memerintah. Meneng mawon Rasul ketika disanjangi. Rasul kebiasaan tiang Arab niku mangan
Dop niku napa? Biawak darat. Nah, itu. Nabi tidak pernah melarang. Terus ada lagi puasa. Rasul tidak mempraktekkan, tetapi ya itu. Jadi ada beberapa usul. Jadi Rasul pun bukan orang otoriter. Makanya ada istilah asbabun nuzul, kan ada ayat-ayat Al-Qur'an yang memang diawali juga dengan pertanyaan. Nah, ini itu ngoten serius nggih. Jadi enak Bu kalau ngerti itu gak bakal tukaran. Yang repot tuh sok ngerti itu yang susah. Nah, itu sok bisa yang susah itu. Bisa temenan boten napa-napa. Biasanya orang yang bisa temenan itu tidak pernah menonjolkan kemampuannya secara ekspresif. Biasa-biasa saja. Alam taklam ono to sira orang ngerti Bani Israil, maksudnya kan seperti ke sana. Annallaha ing satun ta Gusti Allah iku ala kulli syai'in qadir, ing atase segala sesuatu maha kuwasa. Termasuk di kita sekarang ini ngoten. Apakah Gusti Allah tuh mau mengganti, mau menghapus, mau apa istilahnya itu, mau merevisi, atau itu kewenangan Gusti Allah. Fa'alul lima yurid. Kehendak dan kerjanipun Gusti Allah niku sekehendak. Makanya dalam apakah pandemi ini dalam bagian dari fa'alul lima yuridnya Gusti Allah, makanya monggo di samping ikhtiar juga mepet dumateng Gusti Allah. Karena beberapa informasi ya, imun yang terbaik itu ternyata mepet marang Gusti Allah. Imun yang terbaik itu. Orang mepet nang Gusti Allah tuh biasanya atine tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sebab stres itu bagian yang menjadikan pandemi ini semakin merajalela. Kan ngoten nggih. Maka monggo di ilmu saestu enak saja yang kita ini oleh Gusti Allah itu diberi semacam apa ya, semacam itu kaitannya ayat ini manan sampeyan manusia natu khair min mithliha itu oleh para ulama dijadikan sebagai desain teori untuk mengembangkan teori nasakh mansuh dalam perubahan hukum di dalam penetapan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Tetapi panjenengan pun ngantos sing aneh-aneh lah. Ya, nanti sing nomawon. Jadi dalam ilmu-ilmu keislaman itu kan untuk hukum itu dikembangkan ke dalam 3 klaster. Ya, ada klasternya, klaster ya. Ada. Satu namanya usul fikih, yang kedua fikih, yang ketiga maqasidus syariah. Bahkan sekarang ini dengan berkembangnya keilmuan itu maka lahirlah ahli-ahli ya yang menspesifikasikan dirinya di bidang itu. Maka jangan kaget sekarang ini semakin banyak variasi pengembangan pemikiran dari hukum Islam. Dan serius. Nah kita ini kan nggak mungkin lah kayak kuliah saja kok harus detail satu persatu pun nggih. Tetapi kalau panjenengan kepingin ya ada semacam pendalaman dari berbagai bidang itu ya monggo. Tetapi sifatnya itu tidak umum ya, artinya kalau ini kan umum nah, monggo supaya jangan juga pirso. Ya, jadi seperti tadi sholat, mengapa dari perintahnya aqimus sholat, kemudian turun hadis solu kamaru aitumuni usoli, dikembangkan oleh para ulama ada surutus sholat, ada arkanus sholat, ada sholat wajib, ada wajib sholat. Nah itu sholat apa yang harus dipraktekkan, SOP tentang praktek syariat itu dikembangkan oleh para ulama. Seperti aurat itu kan nutup wudu ya, wudu juga gitu Bu, ada sunahnya dan ada wajibnya. Wajib sedikit, sunahnya banyak, mulai basuh tangan ya alhamdulillah ternyata isyarat basuh tangan yang disunatkan dalam wudu itu ternyata kita praktekkan sekarang ini dalam rangka ikut menanggulangi pandemi. Terus kumur
istinsyak itu menghirup air ke hidung, itu ternyata manfaatnya besar. Kalau panjenengan ingin awet tidak kena flu, itu ternyata betul. Jadi dihirup, kemudian kan dikeluarkan lagi sampai terasa perih ke ujung itu, kemudian itu manfaatnya besar. Saya tadi malam tuh dikirimi WA oleh teman tentang terapi yang paling ideal. Kalau panjenengan ternyata kena COVID dan rumah sakit sudah penuh, ternyata bisa terapi mandiri di rumah, ya kan? Dengan air yang mendidih dicampur sabun, kemudian dihirup, kemudian dikeluarkan. Jadi ternyata sekarang terapinya banyak. Kemudian imunnya ya minum madu, ya kan, jeruk pecel, itu ternyata manfaat luar biasa. Jeruk lemon, sudah jeruk ya lemon lagi. Orang Jawa itu hebat. Sudah jeruk namanya lemon. Lemon itu kan jeruk, tapi akan lucu itu. Lemon dan jeruk itu apa bedanya? Kan? Oh, kalau lemon itu jeruk pecel sing gede kuning, kalau ya sudah jeruk juga dikatakan lemon. Lemon ya jeruk. Hebat. Ngoten nggih. Nah, itu ayat-ayat yang terkait. Jadi kalau kita ada termasuk hukum-hukum kalau seandainya di zaman Nabi kados ngoten, kemudian oleh para ulama karena ternyata ada perubahan zaman dan tempat, karena taghayyur ahkam bitaghayyuril azminah wa amkinah. Kadang-kadang hukum itu juga mengalami perubahan sejalan dengan di mana dan kapan. Nah, oleh karena itu kalau ada istilah ya Islam Nusantara umpamanya, memang ada beberapa hukum ya yang direvisi dari apa yang dihasilkan oleh para ulama di daerah Timur Tengah sana. Contohnya haid. Di Indonesia itu hampir tidak ada anak wanita itu haidnya usia 9 tahun. Gonogini ya dalam perkawinan dalam rumah tangga. Nah, itu Syekh Arsyad Al-Banjari, itu ulama besar yang pernah juga jadi mufti dari Kalimantan, itu beliau mempunyai pendapat namanya gonogini. Di dalam kitab fikihnya itu namanya Sabilul Muhtadin. Jadi ada beberapa hukum yang memang, contohnya lagi belut. Nih, tahu belut, Bu? Nah, ibu-ibu seneng belut ya? Belut utawa kepiting. Ya, tahu kepiting? Ya, beda dengan rajungan. Belut itu ada yang mengharamkan sama dengan kepiting. Kalau panjenengan maos kitab-kitab fikih yang ditulis oleh ulama-ulama Jawa bagian selatan yang tidak pernah tahu nikmatnya kepiting, mengatakan kepiting itu haram. Karena apa? Karena hidupnya pidaroeni, dia hidup di darat dan juga hidup di air. Sama dengan yuyu, nggih. Ya, tahu yuyu, Bu nggih? Nah, kalau wong desa kados kula niku waktu cilik itu yuyu si nom-nom itu sing kulitnya tadi gembuk-gembuk itu digoreng enak, Bu. Nggih. Kan cangkang, Bu nggih. Ada yang mengharapkan itu kepiting. Tapi kalau panjenengan maos kitab-kitab ulama fikih Nusantara dari mulai Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Tuban, kepiting itu ya halal. Ya, makanya panjenengan kan ono kepiting telur kan ya. Jadi itu sudah biasa. Karena apa? Karena itu kategorinya umurul muhadatsah. Perkara-perkara yang zaman Nabi itu gak ada bagaimana cara menghukumi kepiting. Makanya jangan kaget ibu-ibu kalau panjenengan awam sup kepiting ditambah dengan apa, Bu, sing enak tuh? Ditambah asparagus. Wah, ya, dikira saya gak ngerti juga, ya ngerti, Bu. Asparagus campur dengan kepiting disajikan ketika kita resepsi pernikahan. Kalau panjenengan hukumi haram pada bolak-balik diundang pernikahannya dia, ya nopo. Dan oleh karena itu, pernah dibahas oleh dua ulama, ya, oleh dua ulama. Ya, saya kebetulan punya manuskripnya itu karena pernah meneliti itu. Ulama yang dari Gresik
Dengan kebetulan salah satunya ulama yang ada hubungan nasab dengan istri saya, sama-sama namanya Mbah Soleh. Nah ternyata bedok Bu, ketika menghukumi ya apa hukumnya kepiting, itu ternyata beliau berdua itu meninggal di hari yang sama, jam yang sama, detik yang sama sebelum menghasilkan ya apa hukumnya kepiting. Ya ini sampai sekarang banyak yang membolehkan. Jadi saya tidak, makanya jangan fanatik lah itunya. Ya, apalagi kalau masaknya apa Bu? Dimasak bumbu asam manis apa? Asam manis nggih. Nah di sini yang harus kita, nah itu kaitannya dengan, jadi ada revisi dari hukum dulu dengan sekarang, seperti cara berpakaian. Tidak ada pembakuan model pakaian. Ini Rasul itu celananya harus begini, pakai gamis begini, pakai serban. Loh orang Kristen di Arab sebagai pendeta, yuk pakai serban juga. Banyak. Jadi jangan pun ngantos bahwa ini sesuatu yang trademark itu. Jadi ada revisi. Jadi yang penting substansinya nutup aurat, modelnya kados nopo, tapi pun ngantos kalau sholat nganggo kaos gambar wong muda kan gitu, kayak supaya yang belakang tidak menimbulkan pertanyaan. Ngoten Bu, nggih. Nah, hal-hal seperti itu saya monggo kita ini dielmoni lah supaya menghindari kesuudonan dengan orang. Sebab di sini yang diteruskan alap ini kan, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa malakum min dunillahi miwaliyyu wala nas. Sebetulnya ayat ini juga merupakan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya terkait dengan kelakuannya tiang-tiang sing sok pinter dan sok kuoso. Makanya di Gusti Allah mengatakan alam ta'lam ono to sira ora weruh. Apakah kamu tidak tahu bahwa annallaha lahu mulkus samawati wal ard, bahwa sesungguhnya Gusti Allah itu, nah ini hebatnya Al-Quran itu kalau kita titeni dari kata per kata, kalimat per kalimat, itu lahu itu mesti dilakukan kaitannya dengan mentahqiq ya. Hanya milik Allah lah apa mulkus samawati wal ard, segala apapun kekuasaan yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Maksudnya apa? Dipertegas lagi, yaf'alu fihi ma mayasya. Jadi Gusti Allah itu duwe kuwasa damel napa mawon untuk keadaan di langit maupun keadaan di bumi sesuai dengan kehendaknya Gusti Allah. Makanya Gusti Allah, makanya Bu, kita berdoa itu bukan berarti kita mendikte Gusti Allah, tetapi kita memang berdoa karena diperintah untuk berdoa. Tujuannya apa orang berdoa itu? Supaya tidak dianggap metengkreng. Nah, ngertos nggih? Supaya tidak dianggap sombong marang Gusti Allah. Kita ini ternyata makhluk yang selalu membutuhkan nang Gusti Allah. Makanya saya tadi malam baca lagi tafsiran mengapa Gusti Allah itu sampai nguji memberi izin kepada Harut dan Marut. Kata konon itu dua malaikat yang ditugasi khusus oleh Gusti Allah untuk mengembangkan ilmu persihiran di samping iblis dan setan, dalam rangka kita ini supaya diuji untuk sadar agar kembali lagi pada Gusti Allah. Makanya dalam musim pandemi ini monggo nggih kita banyak mepet, banyak istighfar. Wa ma lakum min dunillahi miwaliyyi walanas, dan tidak ada untuk kamu semua itu min dunillahi sa'lianipun Gusti Allah sebagai penolong maupun sebagai penyelamat. Tidak ada yang lebih berkuasa untuk menolong kita, untuk menjadi penyelamat kita, untuk menjadi nasir itu ya penyelamat, penolong, penyelamat, pembantu yang kalau bahasa kasarnya ya, tapi kan boten boten pantes. Nah, dalam rangka apa? Yamna'u azabahu, yang bisa menolak siksanipun Gusti Allah.
Makanya panjenengan ketika maos Allahumma anta salam, dihayati betul Bu itu, Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika yaudus wadkhilal jannata darussalam. Jadi maos-maosan doa setelah sholat itu jangan asal diwaos. Wah kan memang betul oleh Rasulullah dijamin kamu maco ini akan dapat ini, tetapi dihayati betul. Allahumma antas salam, duh penternyata panjenengan Gusti yang bisa menyelamatkan. Napa malih di era-era kados ngeten niki. Itu. Nah ini kan wanazala lan den turunaken ayat niki lama sa'ala lama tatkala sa'ala padha tumako bertanya salah pada pintu apa ini bahasa Jawanya bertanya itu apa Bu sing paling enak? Ya takon Bu nggih, tatkalane padha takon. Ada lagi yang mengatakan salah tu jalu hu marang Kanjeng Nabi Muhammad sopo ahlul makati. Nah ahlul makati nggak boleh dibaca ahlul makati Bu, walaupun kedudukannya itu mestinya ahlul makati, tetapi diistilahkan dengan isim ghairu munsorib jadi ahlul makatan. Panjenengan kerepotan opo jenenge isim ghairu munsorib macam nggak usah di inilah sampai ayo. Nah, itu contohnya seperti itu Bu. Jadi memang dari dulu ya memang para nabi itu sandaran. Nah, sandaran. Walaupun memang ada teguran juga ketika nabi pun dilarang untuk selalu berjanji. Jadi jangankan kita Bu janji itu, wong nabi sendiri dilarang. Wis meneh aku duwe pangeran besok tak jam. Makanya ada kan wala taqullana li syai'in inni fa'ilun zalika ghoda illa ayasha Allah. Pun gampang-gampang janji. Wis meneh. Nah, insyaallah. Nah, makanya kita ini tidak boleh janji memberikan kepastian karena apa? Karena di sini garis bawah ini kumpul nggih sing yap alu fihi ma mayasha itu jenengan garis bawah itu di dalam tafsir Jalalain. Alam ta'lam ana walau kus samawati, maksudnya di sini kan yap alu fihi ma mayasha. Jadi apapun kehendak Gusti Allah di langit dan di bumi itu tidak bisa dideteksi oleh manusia. Contoh sekarang ya 2 hari yang lalu kan hujan deras ujug-ujug nggih. Sampai Juanda itu banjir Bu, mobil sampai mogok ya ketika saya mau ke jadi karena apa? Karena airnya bayangkan Jombang itu tahu-tahu jam 12 hujan deras bledeknya juga banter ya itu. Dan itu contohnya hal-hal seperti itu pun ngantos jenengan gumun karena memang kehendak Gusti Allah ya, seperti sekarang ya mudah-mudahan aja kalau memang ini pandemi ini sebagai sarana untuk menyadarkan umat manusia di dunia agar betul-betul kembali kepada Allah ya mudah-mudahan segera berakhir. Tapi kalau memang ada ulah-ulah tangan manusia yang berbuat jahil untuk membuat fitnah, ya jangan salahkan juga karena Gusti Allah juga sudah memberi isyarat kepada kita bahwa boleh jadi tangan-tangan kotor manusia bisa membuat ulah ya. Tapi mudah-mudahan segera disadarkan kan ngoten mawon. Oleh karena itu jangan apa ya, semuanya kita serahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Wa malakum min dunillahi miwaliyyi wala nasir. Ngoten. Am turiduna. Insyaallah kita lanjutkan. Monggo Pak, sekarang kita diskusi. Nah, monggo barangkali ada yang mau tanya. Nah, kita lanjutkan nanti minggu yang akan datang. Am turidu. Kalau memang ada larangan ya kita gak boleh membantah. Saya sebagai pengurus yayasan ya kalau memang ada larangan untuk di-lock dulu umpamanya kegiatan-kegiatan kita di masjid ya jangan protes, ini bagian dari ikhtiar. Tetapi saya berharap memang karena dalam rangka juga bagian dari mewujudkan takorub kepada Gusti Allah dengan itu ya mudah-mudahan jangan sampai
apa namanya, ya monggo nanti koordinasi pengurus yayasan dengan Pak RT, Pak RW, Pak Kelurahan dengan Satgas Covid di wilayah Kebonsari. Kita gak usah jangan sampai metengkreng lah pokoknya. Gak bisa Pak, kami tetap ingin jamaah di masjid. Nah, ya, itu kalau memang pokoknya kita jangan metengkreng lah, monggo Pak. Jadi begini, memang ada dalam istilah teorinya at-tadarruj fit tasyri', Pak. Ada pentahapan di dalam mendidik orang menjalankan syariat secara baik. At-tadarruj fit, pentahapan, ada yang disebut pentahapan, dan yang kedua juga melihat situasi dan kondisi. Jadi ternyata ajaran Islam itu dalam rangka dalam rangka at-tasyri'nya itu. Tasyri' itu dalam rangka proses melaksanakan tuntunan ajaran Islam itu tidak saklek. Ada semacam ini, ada semacam melihat contohnya ini minuman keras. Minuman keras itu sesuatu yang sudah menyatu dengan kultur zaman jahiliyah saat itu. Ya kan? Ziarah kubur. Itu contoh-contoh. Nah, ternyata kan pertama wayas anilaka anil khamri wal maisir kul fihima ismun wa nafi wa ismuma akbaru min nafi hima, kan itu. Jadi mohon maaf, ini sebagai upaya-upaya teori-teori dalam rangka penyadaran dan perubahan. Nah, itu. Jadi kita ini nggak bisa merubah watak orang itu sebagaimana yang panjenengan kemarin tanyakan, itu merubah watak orang ujug-ujug itu tidak gampang. Makanya ada yang pertama dilarang, ada lagi berikutnya diperintah, atau sebaliknya ada lagi yang dulunya diperintah, tahu-tahu berikutnya dilarang. Jadi memang ada seperti itu. Nah, dalam bahasa teori hukum Islam itu dalam rangka at-tadarruj, ada pentahapan di dalam mengimplementasikan hukum-hukum Islam. Itu hikmahnya di situ, Pak. Itunya itu. Terus nah, teorinya lagi itu sangat tergantung kepada hukum wad'inya. Jadi hukum itu kan ada dua, ada hukum wad'i, hukum taklifi. Wad'i itu hubungan dengan sabab, syarat, mane. Ada unsur kausalitasnya. Nah, itu. Jadi hukum Islam itu berdiri di atas pertimbangan-pertimbangan yang satu ada nilai kausalitasnya, sebab akibatnya. Contohnya ketika Nabi melarang ziarah kubur, tahu-tahu setelah keimanan umat Islam itu teguh, fazruha. Nah, makanya ada kaidah-kaidah bagaimana kalau ada perintah setelah larangan atau larangan setelah perintah. Dulunya diperintah, tahu-tahu dilarang. Nah, itu beda itunya. Nah, di situ dibahas oleh para ulama di dalam namanya usul fikih. Ilmunya itu wonten ilmunya. Memang nah harapan saya sebagai pengurus yayasan memang masjid ini bisa mengembangkan pengajian itu ada isinya terkait dengan pendalaman, di samping pemahaman juga pendalaman keilmuan Islamnya. Makanya saya minta yang ngaji rutin itu pakai kitab itu. Ya, jangan seperti kuliah umum, umumnya kan seperti hadis, ada kitab hadisnya supaya tahu itunya itu apa ya tafsir, ya jelas kitabnya saya tafsir Jalalain,
Di samping juga ditambah kalau merasa kurang itu dengan tafsir yang lain itu makin jelas. Ngoten Pak. Jadi memang ada semacam pentahapan, makanya nasah mansuh itu ya hubungannya untuk melihat situasi kondisi dan domisili kita itu ternyata diakomodir oleh Gusti Allah sebagai bagian sesuatu yang memang bagian dari kehendak Gusti Allah, karena tidak ada satu perbuatan pun manusia di luar kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten serius, tidak ada satu perbuatan siapapun, makhluk apapun di dunia ini lepas dari kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam rukun iman itu kan wabil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Ini penting. Nah, kalau salah memahaminya itu bisa bubrah iman kita. Kalau ngono aku jadi orang maksiat kan kehendak Gusti Allah. Kan itu akhirnya. Aku mau berzina kan karena anak itu kan akhirnya. Oleh karena itu butuh butuh pendalaman. Ngoten nggih. Sementara Al-Fatihah.